Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sedimentasi. Berikut adalah daftar anggota kelompok beserta nomor induk mahasiswa dari kelompok kami. Maksud proses sedimentasi atau proses pengendapan adalah proses pemisahan partikel suspensi di dalam air akibat berat sendiri atau oleh pengaruh gaya gravitasi. Mengingat bahwa partikel suspensi di dalam air umumnya berupa larutan encer, maka analisis sedimentasi yang digunakan dalam perancangan kolam pengendapan mengikuti kaidah-kaidah proses pengendapan partikel mandiri. Untuk perancangan kolam pengendapan awal dan pengendapan partikel vlog untuk kolam pengendapan setelah dilakukan proses koagulasi flokulasi. Kecepatan pengendapan. Partikel mandiri adalah partikel yang tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran maupun berat selama menjalani proses pengendapan. Pengendapan partikel mandiri di dalam air serta karakteristik air yaitu kekentalan dan rapat massa air serta karakteristik partikel yang bersangkutan seperti ukuran, bentuk, dan rapat massa partikel. Rumusnya VT sama dengan G per 18 mu dalam kurung PS min PW kali DS kuadrat. Secara teoritis berdasarkan hukum Stokes tersebut, kecepatan pengendapan dan sebuah partikel di dalam air dapat dengan mudah ditentukan. Namun demikian, di dalam praktek sering ditemui kesulitan terutama akibat bentuk tidak beraturan sehingga sering mengalami kesulitan dalam menentukan diameter dan faktor bentuk partikel yang bersangkutan. Penentuan kecepatan pengendapan secara tidak langsung dengan percobaan pengendapan yang dari percobaan ini sekaligus dapat ditentukan karakteristik pengendapan partikel suspensi di dalam air. Percobaan ini juga digunakan untuk menentukan karakteristik pengendapan partikel vlog. Partikel yang berada di dalam air sering bukan merupakan partikel mandiri, tetapi merupakan partikel vlog. Partikel vlog selalu mengalami perubahan bentuk dan ukuran selama menjalani proses pengendapan. Semakin dalam partikel vlog bisa menjalani lintasan pengendapan, akibatnya bersatunya partikel-partikel vlog, maka ukuran butir dan rapat massa partikel akan bertambah besar. Hal ini akan memberikan konsekuensi pada meningkatnya kecepatan pengendapan partikel vlog. Dengan demikian, hukum Stokes mengenai kecepatan pengendapan tidak dapat digunakan untuk menentukan besar kecepatan pengendapan dari partikel vlog. Selain itu, diturunkan rumus umum untuk menentukan kecepatan pengendapan partikel vlog. Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi proses penggumpalan penggabungan partikel-partikel vlog selama menjalani proses pengendapan dan karakteristiknya berbeda-beda untuk setiap jenis larutan suspensi dari partikel vlog. Parameter operasi, waktu tinggal. Yang dimaksud dengan waktu tinggal adalah waktu yang diperlukan oleh suatu volume air untuk tinggal di dalam kolam pengendapan selama air mengalir dari inlet menuju ke outlet. Dan besarnya dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan V per Q. Dari suatu kolam pengendapan apabila ditinjau sebuah partikel dengan kecepatan pengendapan adalah Vp, maka semua partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan sama atau lebih besar dari Vp akan diendapkan pada dasar kolam. Apabila kedalaman air dalam kolam pengendapan adalah H, maka waktu yang diperlukan oleh partikel untuk menjalani lintasan dari permukaan air hingga dasar kolam atau waktu pengendapan besarnya adalah sebagai berikut. Tp sama dengan H per Vp. Laju luapan permukaan. Konsep pengendapan ideal akan dipenuhi apabila waktu tinggal sama dengan waktu pengendapan, sehingga T sama dengan TP atau V per Q sama dengan H per Vp. Selanjutnya, karena volume kolom, V sama dengan H kali L kali W, dengan L yaitu panjang kolam pengendapan, W lebar kolam pengendapan, maka H kali L kali W per Q sama dengan H per Vp atau Vp sama dengan Q per L kali W. Apabila nilai L kali W sama dengan AP adalah luas permukaan kolam, maka Vp sama dengan Q per AP. Nilai Q per AP menunjukkan besar luapan yang terjadi persatuan luas permukaan kolam pengendapan persatuan waktu dan mengekspresikan satuan kecepatan yang disebut laju luapan permukaan atau overflow rate, dan digunakan sebagai salah satu faktor penentu di dalam perancangan kolam pengendapan. Mengingat bahwa nilai laju luapan permukaan setara dengan kecepatan pengendapan, maka laju luapan permukaan dapat didefinisikan sebagai besarnya luapan persatuan luas
permukaan kolam yang memungkinkan partikel suspensi dengan kecepatan pengendapan yang sesuai akan diendapkan secara sempurna di dalam kolam pengendapan. Kemudian ada kecepatan aliran. Pengendapan partikel suspensi berlangsung dengan baik apabila aliran air dalam keadaan tenang atau aliran laminer. Kecepatan aliran harus diatur sedemikian rupa sehingga proses pengendapan dapat berlangsung dengan baik, dan besarnya hendaknya tidak melebihi kecepatan gerusan agar partikel yang telah mengendap tidak tergerus dan melayang lagi serta terbawa keluar dari luar ruang pengendapan. Besarnya kecepatan gerusan terutama dipengaruhi oleh spesifik graviti, bentuk, dan ukuran partikel seperti yang dirumuskan sebagai berikut. VH sama dengan 8 kali K dalam kurung S-1 kali G kali D per F pangkat setengah, dengan VH sama dengan kecepatan gerusan, satuannya meter per detik, S sama dengan spesifik gravity, D sama dengan ukuran butir partikel meter, K sama dengan konstanta bentuk 0,04 untuk pasir tidak beraturan, 0,06 untuk partikel berbentuk batang, dan F adalah koefisien gesek permukaan 0,02 sampai 0,03. Laju luapan. Pengaliran air dari ruang pengendapan menuju ke bagian outlet dilakukan dengan menggunakan mekanisme perluapan dengan laju luapan yang tertentu. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh air yang relatif sudah terbebas dari partikel suspens sesuai dengan yang diharapkan. Laju luapan mengekspresikan volume air yang melewati ambang outlet persatuan panjang, persatuan waktu, dan diperuntukkan untuk menentukan secara tepat ambang yang diperlukan untuk melewatkan air menuju ke bagian outlet kolam pengendapan. Ketentuan ini diperlukan mengingat dimensi ambang perluapan secara tidak langsung akan menentukan efisiensi dari sebuah kolam pengendapan. Laju luapan yang terlalu besar akan menyebabkan kecepatan aliran yang melewati ambang outlet akan terlalu besar dan akan memberikan konsekuensi pada berubahnya pola aliran yang meningkatkan kecepatan aliran pada bagian akhir kolam pengendapan. Kecepatan aliran yang terlalu besar dapat menyebabkan tergerusnya partikel suspens yang mengendap dan terbawa menuju outlet ke kolam pengendapan. Besar laju luapan yang digunakan untuk perancangan kolam pengendapan adalah 14 meter kubik per meter jam untuk pengendapan partikel mandiri dan 6 meter kubik per meter jam untuk pengendapan partikel flock. Bangunan pengendapan, proses operasi. Proses pengendapan partikel suspensi di dalam air dimulai dari masuknya air ke kolam pengendapan melalui bagian inlet dan disebarkan menuju ruang pengendapan. Penentuan baffle atau adukan di belakang inlet seperti tampak pada gambar 2 diperlukan untuk meredam energi aliran yang menyebarkan aliran serta memperkecil ruang tak berguna dalam kolam. Selanjutnya, di ruang pengendapan terjadi pemisahan partikel suspensi yang terdapat di dalam air. Partikel-partikel suspensi akan mengendap dan terkumpul di daerah kantong lumpur, sedang airnya mengalir menuju ke bagian outlet melalui suatu sistem peluapan seperti tampak pada gambar 3. Sehingga hanya air lapis atas saja yang masuk ke dalam saluran outlet untuk dibawa ke pemrosesan selanjutnya. Endapan atau lumpur yang terkumpul di dalam kantong lumpur ditarik menuju ke bagian pengeluaran lumpur dengan menggunakan sebuah garuk atau scraper dan selanjutnya dikeluarkan dengan pompa lumpur dibawa menuju ke tempat pemrosesan lumpur. Scraper digerakkan sangat perlahan untuk menjaga agar lumpur yang sudah mengendap tidak terusik dan melayang lagi. Scraper biasanya berupa sebuah alat atau rangka gerak yang dilengkapi dengan sudu-sudu penggaruk dan digerakkan dengan motor listrik atau dapat pula digerakkan secara manual dengan menggunakan kayu. Bentuk bangunan pengendapan. Bentuk 4 persegi panjang. Bangunan pengendapan yang berbentuk 4 persegi panjang umum digunakan pada instalasi pengolahan air dengan kapasitas besar. Bentuk kolam memanjang sesuai dengan arah aliran, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya aliran pendek. Bentuk ini secara hidraulika lebih baik karena tampang alirannya cukup seragam sepanjang kolam pengendapan. Dengan demikian, percepatan alirannya relatif konstan, sehingga tidak akan mengganggu proses pengendapan partikel suspens. Selain itu, pengontrolan percepatan juga lebih mudah dilaksanakan. Namun demikian, bentuk ini mempunyai kelemahan kurangnya panjang peluapan terutama apabila ukurannya kurang lebar, sehingga laju peluapan nyata menjadi terlalu besar dan menyebabkan terjadinya gangguan pada bagian akhir kolam pengendapan. Untuk mengatasi problem tersebut, maka ambang peluapan harus diperpanjang
misalnya dengan menambahkan kisi-kisi saluran peluapan di depan outlet. Panjang kolam pengendapan umumnya dibuat 2-4 kali ukuran lebar. Untuk kemudahan di dalam pengoperasian alat pembersih lumpur atau scraper, sebaiknya lebar kolam pengendapan dibatasi sampai 12 meter atau panjang 48 meter. Kedalaman air antara 2,5 sampai 3 meter untuk pengendapan partikel mandiri dan antara 3 sampai 4 meter untuk pengendapan partikel vlog. Untuk memudahkan pengumpulan lumpur, maka lantai dasar kantong lumpur dibuat miring dengan slope 1:10 sampai dengan 1:5. Apabila kapasitas pengolahan air cukup besar dan dengan ukuran tersebut di atas dipandang masih belum mencukupi, maka perlu dirancang kolam pengendapan lebih dari 1 unit yang dioperasikan secara bersamaan. Dalam suatu instalasi pengolahan air, jumlah kolam pengendapan sebaiknya minimal 2 unit yang dioperasikan secara bergantian, atau beberapa unit sesuai kapasitas yang diperlukan ditambah 1 unit sebagai cadangan. Hal ini diperlukan untuk perbaikan apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada kolam pengendapan yang bersangkutan ataupun untuk keperluan perawatan tanpa menimbulkan gangguan pada pengoperasian instalasi secara keseluruhan. Dan berikut adalah gambar kolam pengendapan 4 persegi panjang. Bentuk lingkaran. Bangunan pengendapan yang berbentuk lingkaran digunakan pada instalasi pengolahan air dengan kapasitas yang lebih kecil. Bentuk kolam berupa silinder dengan dasar dibuat miring ke pusat lingkaran dengan slope 1 sampai dengan 10 sampai 1:5 atau dibuat dengan dasar seperti bentuk kerucut terpancung. Aliran air dapat secara horizontal ke arah radial dan umumnya menuju ke tepi lingkaran atau dengan aliran arah vertikal. Dengan kapasitas yang sama, pada kolam pengendapan dengan bentuk lingkaran ini, kemungkinan terjadinya aliran pendek atau short circuiting lebih besar dibanding bentuk 4 persegi panjang. Terutama apabila ambang peluapan tidak level sehingga aliran air menuju ke satu sisi tertentu saja. Bentuk ini secara hidraulika kurang baik karena tampang alirannya tidak seragam, sehingga kecepatan alirannya tidak konstan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pengontrolan kecepatan aliran dan semakin besar dimensi bangunan pengontrolan kecepatan menjadi lebih sulit lagi. Untuk itu, dimensi kolam umumnya dibatasi sampai diameter 30 meter. Dan berikut adalah gambar kolam pengendapan bentuk lingkaran aliran arah horizontal. Pada kolam pengendapan berbentuk lingkaran, kelemahan kurangnya panjang peluapan hampir tidak pernah dijumpai karena ambang peluapan dibangun sepanjang keliling lingkaran. Namun demikian, sering dijumpai panjang peluapan agak berlebihan sehingga aliran melewati ambang peluapan berupa aliran yang sangat tipis. Untuk mengatasi problem tersebut, maka ambang peluapan harus diperpendek dengan cara memasang ambang peluapan yang berbentuk seperti huruf V atau V-notch atau seperti huruf U atau U-notch. Keuntungan lain dari kolam pengendapan yang berbentuk lingkaran adalah mekanisme pengumpulan lumpur lebih sederhana dengan memasang scraper yang bergerak memutar dan pemeliharaannya yang lebih mudah. Perancangan kolam pengendapan pendahuluan. Kolam pengendapan pendahuluan atau primary settling tank digunakan untuk mengendapkan lumpur kasar sehingga proses pengendapannya mengikuti sifat-sifat pengendapan partikel mandiri atau discrete particle settling. Ketentuan-ketentuan yang mendasari perancangan atau kriteria rancangan kolam pengendapan pendahuluan adalah sebagai berikut. A. Waktu tinggal dari 2 sampai 4 jam. Laju luapan permukaan 1 sampai 2,5 meter kubik per meter kuadrat jam. Kecepatan aliran lebih dari atau sama dengan 36 meter per jam. Laju luapan lewat ambang outlet lebih dari 14 meter kubik per meter jam. Kedalaman air 2,5 sampai 3 meter dan panjang kolam 2 sampai 4 kali dari lebar kolam. Digunakan kolam pengendapan berbentuk 4 persegi panjang. Untuk keperluan pemeliharaan minimal disediakan 2 buah kolam, sehingga pada saat kolam pengendapan perlu perawatan, operasi pengolahan air tidak perlu dihentikan atau perawatan dilakukan secara bergantian.
Direncanakan instalasi pengolahan air yang digunakan untuk keperluan penyediaan air dengan kapasitas 250 per detik. Perancangan kolam pengendapan pendahuluan dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Beban air yang diolah atau Q sama dengan setengah kali kapasitas penyediaan air, sama dengan setengah kali 0,250 meter kubik per detik, sama dengan 0,125 meter kubik per detik. Diandaikan waktu tinggal atau T sama dengan 2,5 jam. Volume kolam atau V dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan Q kali T sama dengan 0,125 meter kubik per detik dikali 2,5 jam dikali 3600 detik per jam sama dengan 1125 meter kubik. Ditentukan kedalaman air atau H sama dengan 3 meter. Luas permukaan kolam atau AP dihitung dengan menggunakan rumus AP sama dengan V per H sama dengan 1125 meter kubik dibagi 3 meter dengan hasil 375 meter kuadrat. Dengan ukuran panjang kolam L diambil 4 kali lebar kolam atau W, maka AP sama dengan L kali W. 375 sama dengan 4W kali W. 375 sama dengan 4W kuadrat. Jadi, lebar kolam atau W sama dengan akar dari 375 dibagi 4 sama dengan 9,68 meter. Panjang kolam atau L sama dengan 4 kali 9,68 meter sama dengan 38,72 meter. Diputuskan digunakan dimensi kolam dengan panjang sama dengan 38,75 meter, lebar sama dengan 9,75 meter, dan kedalaman air sama dengan 3 meter. Ya, penghitungan kontrol dimensi dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah lanjutan dari penghitungan kontrol dimensi. Cara menambah panjang ambang adalah dengan menambahkan saluran-saluran outlet dengan bentuk-bentuk seperti sketsa berikut ini. Sketsa dapat dilihat di gambar samping berikut. Kolam pengendapan akhir atau clarifier digunakan untuk mengendapkan lumpur halus kolodial partikel setelah dilakukan proses koagulasi flokulasi sehingga proses pengendapannya mengikuti sifat-sifat pengendapan partikel flok atau flokulan settling. Ketentuan-ketentuan yang mendasari perancangan atau kriteria rancangan kolam pengendapan akhir adalah sebagai berikut. A. Waktu tinggal 4-6 jam. B. Laju kecepatan permukaan 0,6 sampai 1 meter kubik per meter persegi jam. C. Kecepatan aliran atau kurang dari 9 meter per jam. D. Laju kecepatan luapan ambang outlet atau kurang dari 6 meter kubik per meter kali jam. E. Kedalaman air 3-4 meter. Digunakan kolam pengendapan berbentuk lingkaran. Untuk keperluan pemeliharaan minimal disediakan 2 buah kolam, sehingga pada saat kolam pengendapan perlu perawatan, operasi pengolahan air tidak perlu dihentikan atau perawatan dilakukan secara bergantian. Direncanakan instalasi pengolahan air yang digunakan untuk keperluan penyediaan air dengan kapasitas 250 liter per detik. Perancangan kolam pengendapan akhir dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menghitung beban air yang diolah atau Q sama dengan setengah dikali kapasitas penyediaan air sama dengan setengah dikali 0,250 meter kubik per detik sama dengan 0,125 meter kubik per detik. Diambil waktu tinggal atau T 5 jam. Menghitung volume kolam atau V sama dengan Q dikali T sama dengan 0,125 meter kubik per detik dikali 5 jam dikali 3600 detik per jam, hasilnya 2250 meter kubik. Ditentukan kedalaman air atau H yaitu 3,50 meter. Menghitung luas permukaan kolam atau AP yaitu V dibagi H sama dengan 2250 meter kubik dibagi 3,50 meter, hasilnya 642,86 meter persegi. Hitung garis tengah kolam atau D yaitu AP
sama dengan 1/4 dikali pi kali d kuadrat. 642,86 sama dengan 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. D sama dengan 28,62 meter. Diasumsikan 28,75 meter. Jadi digunakan kolam pengendapan berbentuk lingkaran dengan garis tengah 28,75 meter. Kontrol dimensi, menghitung waktu tinggal. T sama dengan volume dibagi Q sama dengan 1/4 dikali Pi dikali 28,75 kuadrat dikali 3,50 meter kubik dibagi 0,125 meter kubik per detik dikali 3600 detik per jam. Hasilnya 5,05 jam. Syarat 4 dikurangi jam. Ini artinya oke. Hitung beban permukaan atau AB sama dengan debit dibagi luas permukaan sama dengan 0,125 meter kubik per detik dikali 3600 detik per jam dibagi 1/4 dikali pi dikali 28,75 kuadrat meter persegi sama dengan 0,694 meter kubik per meter persegi dengan syarat 0,6 sampai 1 meter kubik per meter persegi jam. Ini artinya oke. Menghitung beban ambang outlet atau IP sama dengan debit dibagi panjang ambang sama dengan debit dibagi pi dikali d sama dengan 0,125 meter kubik per detik dikali 3600 detik per jam dibagi pi dikali 28,75 meter. Hasilnya 4,98 meter kubik per meter jam dengan syarat kurang dari sama dengan 6 meter kubik per meter jam. Artinya ini oke. Menghitung kecepatan aliran rata atau VH sama dengan debit dibagi luas tambang aliran sama dengan 0,125 meter kubik per detik dikali 3600 detik per jam dibagi setengah dikali pi dikali 28,75 kuadrat dikali 3,50 meter persegi. Hasilnya 2,85 meter per jam dengan syarat kurang dari sama dengan 9 meter per jam. Ini artinya oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan bisa dikoreksi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.